Sahabatku di dalam Tuhan, betapa baik dan mulialah Tuhan. Dia selalu menyertai, memberkati dan menuntun kita dengan firman-Nya. Mari siapkan waktu untuk beribadah, memasyurkan dan memuji Tuhan dengan pujian Suara Yesus Ku Dengar. Suara Yesus ku dengar, hai Maria penang, serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat, kepada Yesus Tuhanku ku datang berserah, jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Pujian ini mengajak kita untuk datang kepada Yesus dan serahkan setiap beban kita kepadanya. Dia sanggup menolong kita. Firman Tuhan akan menuntun kita. Sebelum itu, mari berdoa. Bapa, tuntunlah kami di jalan-Mu berdasar pada firman, supaya kami tidak berjalan mengikuti kehendak dunia ini, tapi kami semakin belajar taat setia mengikuti kehendak Tuhan. Melalui firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Ya Allah Roh Kudus, pakai hamba-Mu dan berkati semua yang mengikuti pelayanan ini. Hamba serahkan ke dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari kitab Ester pasal 4 ayat 1-4. Begini dikatakan. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melonglong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya. Tetapi tidak diterimanya. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, bagian firman ini mengkisahkan tentang ancaman kematian massal yang akan dialami oleh orang-orang Yahudi atas titah dan undang-undang raja yang direkayasa oleh Haman orang Amalek. Di setiap daerah kemana titah dan undang-undang raja disampaikan, terjadi kegemparan, terjadi perkabungan yang besar disertai puasa dan ratap tangis. Semua orang mengenakan kain kabung dengan tidur di atas abu. Juga Mordekai mengoyakkan pakaiannya, memakai kain kabung dan abu, dan berjalan di tengah-tengah kota dengan berteriak, melolong, dengan nyaring dan pedih. Ia datang di depan pintu gerbang istana raja. Ada aturan yang berlaku dalam kerajaan Ahasveros bahwa tidak seorang pun diperbolehkan masuk dalam pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Ayat 1-3. Karena itu ketika diketahui oleh Ratu Ester, ponakan dari Mordekai,
Ester mengirimkan pakaian kepada Mordekai yang berada di depan pintu gerbang istana raja agar Mordekai mengganti pakaian kain kabung, tetapi Mordekai tidak menerimanya. Ayat 4. Hal ini menandakan bahwa Mordekai bersama dengan semua orang Yahudi berada di tengah penderitaan, berada di tengah ancaman yang sangat serius. Dan Mordekai berdiri mewakili orang Yahudi untuk mencari jalan keluar, cari solusi dengan datang mencari pertolongan di tengah kota dan di depan pintu gerbang raja. Mencari pertolongan, pembelaan dari raja atau pemerintah, dan akhirnya pertolongan diperoleh. Keluarga yang diberkati Tuhan. Kita sering diperhadapkan dengan penderitaan, ancaman, tekanan dari berbagai pihak. Kita diingatkan dan diajak agar jangan menyerah, jangan ambil jalan pintas, jangan anarkis, menyelesaikan tantangan dengan kekerasan, melainkan serahkan kepada Tuhan melalui doa dan puasa, sambil mencari solusi dengan tepat pada tempat dan orang yang tepat, sehingga persoalan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini memperlengkapi kami. Apalagi di menghadapi berbagai tantangan berat di hidup ini. Kami tetap menempatkan Tuhan segalanya sebagai jalan keluar untuk mengatasi setiap persoalan. Diberkati semua yang mengikuti pelayanan ini. Diberkati keluarga-keluarga yang tetap tekun setia mengikuti, melaksanakan ibadah di keluarga-keluarga masing-masing. Tuhan kuatkan yang lemah. Tuhan buat berhasil semua aktivitas kami. Tuhan sembuhkan yang sakit. Tuhan cukupkan yang berkekurangan. Tuhan beri pengharapan baru di tengah putus asa. Tuhan bertindak bawa kami berjalan di jalan Tuhan, menggapai hari esok yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia menjaga dan menyelamatkan nyawamu sekarang sampai selamanya. Amin. Trims.